adik-adik semua dalam keadaan yang sehat. Baik mama, papa, kakak, mbak, semuanya sehat. Dan adik-adik jangan lupa tetap semangat. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yaitu tentang Allah memilih Yakub. Nah adik-adik, yuk kita cari tahu ya. Kita ikutin ibadah dari awal sampai akhir. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari adik-adik kita bernyanyi bersama, kita memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Adik-adik, mari kita berdoa. Sebelum itu kita bernyanyi. Mana jari? Mana jari di sini. Apa kabar jari? Baik kabar jari. Bertemu, berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh beribadah bersama lagi, walau secara online di rumah masing-masing. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan. Amin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah Nah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita tentang Allah memilih Yakub. Ceritanya dari mana adik-adik? Alkitab. Yuk sebelum kita baca Alkitab, dengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu, baca Alkitab dan doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab
Yuk adik-adik, kita berdoa. Tapi sebelum berdoa, kita mau nyanyi dulu ya. 3 langkah berdoa. Firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami agar mengerti cerita firman yang akan disampaikan. Amin. Nah adik-adik, sekarang tangannya ke atas, tangannya ke samping, tangan ke depan, tangannya dilipat, duduk yang manis. Kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, minggu yang lalu kita sudah mendengar cerita tentang Ishak. Ya adik-adik, Abraham mengirimkan hambanya untuk mencarikan istri buat Ishak. Kemudian hambanya membawa seorang gadis bernama Ribka yang kemudian diperistri oleh Ishak. Kita lihat cerita selanjutnya yuk adik-adik. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum,
lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Adik-adik, dari cerita yang sudah kita tonton tadi, kita melihat bahwa di awal Ribka berdoa kepada Tuhan, kemudian Tuhan berfirman bahwa anak yang lebih tua akan menjadi hamba untuk anak yang lebih muda. Nah, adik-adik, firman Tuhan itu tergenapi tidak adik-adik? Ya, akhirnya Esau, anak yang lebih tua, menjual hak kesulungannya kepada anak yang lebih muda, yaitu Yakub, dengan semangkuk kacang merah. Adik-adik, kalau Tuhan telah berjanji, Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Adik-adik juga kalau ada permintaan atau adik-adik menginginkan sesuatu, adik-adik boleh berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan akan mengabulkan doa adik-adik. Nah, adik-adik, sering-seringlah adik-adik berdoa kepada Tuhan ya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu tentang Allah memilih Yakub. Sekarang kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Yuk adik-adik, kita mau membacakan ayat hafalan kita hari ini yang terambil dari Alkitab. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Kita ulas sekali lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini kita akan aktivitas mewarnai gambar Esau dan juga Yakub. Pensil warna bisa digunakan untuk mewarnai gambar-gambar ini. Gambar ini bisa adik-adik minta untuk mama sama papa menyiapkannya. Mams, minta tolong. Esau itu bertubuh kasar dan berbulu. Untuk itu, Mams bisa menggunakan jarum pentul ini untuk mencocok-cocokkan atau menusuk-nusukkan di lengannya Esau supaya bertekstur seperti kasar ya Mams ya, setelah anak-anak mewarnai. Nah, setelah adik-adik mewarnai, maka gambarnya akan berbentuk seperti ini. Nah, bagus ya. Ini si Esau, badannya berbulu dan kasar. Dia senang untuk berburu. Nah, sedangkan ini Yakub. Yakub berbadan lembut dan dia lebih senang di rumah. Demikianlah aktivitas hari ini. Selamat pagi. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahan adik-adik, nanti dimasukkan ke dalam celengan persembahan atau ke dalam amplop persembahan. Nanti minta tolong kepada papa atau mama untuk mentransfer
Yuk adik-adik kita bernyanyi bersama. Aku bawa dan berikan persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Saat ini kami bawa persembahan kami. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan. Amin. Adik-adik ingat ya bahwa Allah selalu sayang kepada kita semua. Dan Allah juga mendengarkan doa kita setiap waktu. Allah selalu ada di dekat adik-adik saat adik-adik sedang sedih atau sedang senang. Allah senang loh kalau adik-adik sering berbicara kepadanya dan bersyukur melalui doa. Nah adik-adik kita mau menyanyikan lagu Kawan-kawan Ingatlah Selalu. Kawan-kawan ingatlah selalu, mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu. Kawan-kawan ingatlah selalu, mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu. Kawan-kawan ingatlah selalu, mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu. Kawan-kawan ingatlah selalu, mau makan berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, bangun tidur berdoa dulu. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita hari ini. Kita mau tutup dengan doa. Ya adik-adik kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh menyelesaikan ibadah kami pagi ini. Kiranya Tuhan tolong agar kami dapat menjadi anak-anak yang baik, taat, dan setia kepadamu. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai minggu depan adik-adik. Bye-bye.